Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teduh Dirgahayu. Video kali ini menggabungkan episode keempat dan kelima seri Business Process Improvement. Kita akan membahas langkah keempat dalam peningkatan proses bisnis, yakni Estimate Time and Money, serta langkah kelima, yakni Verified Process Map. Kita telah berhasil menggambarkan proses bisnis sebagai proses map. Kita perlu mengetahui berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses bisnis. Untuk menjawabnya, kita harus melakukan estimasi waktu dan biaya proses bisnis. Kemudian kita verifikasi apakah semua estimasi tersebut sudah tepat. Dari aspek waktu, dikenal dua macam waktu, yakni process time dan cycle time. Process time adalah waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi aktivitas-aktivitas dalam suatu proses bisnis. Sedangkan cycle time adalah waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi suatu proses bisnis secara keseluruhan. Dalam praktik, proses time kurang dari cycle time, karena cycle time mempertimbangkan waktu tunggu antar eksekusi aktivitas. Dalam upaya peningkatan proses bisnis, kita harus memikirkan bagaimana cara mengurangi proses time atau cycle time. Dari aspek biaya, dikenal tiga komponen biaya, yakni people cost, tools cost, dan overhead cost. People cost adalah biaya yang dibayarkan kepada orang yang melakukan aktivitas dalam proses bisnis. Tools cost adalah biaya perangkat teknologi yang digunakan dalam eksekusi proses bisnis, misal komputer, aplikasi, dan sebagainya. Sementara overhead cost adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis, misal biaya ruang, listrik, AC, dan sebagainya. Biaya total suatu proses bisnis adalah jumlahan dari masing-masing komponen biaya tersebut. Dalam upaya peningkatan proses bisnis, kita harus memikirkan bagaimana cara mengurangi biaya-biaya tersebut. Setelah kita mempunyai proses map serta estimasi waktu dan biayanya, kita perlu melakukan verifikasi kepada sejumlah pihak yang terlibat dengan proses bisnis. Pihak tersebut bisa berupa: yang pertama adalah pelaksana proses, yakni pegawai yang mengeksekusi aktivitas proses bisnis. Kita dapat menanyakan apakah proses map sudah tepat, apakah estimasi waktu dan biaya juga sudah tepat. Kita juga bisa mengklarifikasi hal-hal pada proses bisnis yang belum jelas. Yang kedua adalah stakeholders, yakni pihak-pihak yang turut berkepentingan dengan proses bisnis. Kepada stakeholder kita menanyakan apakah kepentingan mereka sudah terakomodasi dalam proses bisnis. Verifikasi dengan stakeholder dilakukan setelah kita melakukan verifikasi dengan pelaksana proses. Dan yang terakhir adalah sponsor atau pihak yang menugaskan atau meminta kita untuk mengerjakan peningkatan proses bisnis. Sponsor memastikan bahwa pekerjaan tetap berada dalam lingkup sebagaimana dinyatakan dalam scope definition dokumen. Jika sponsor sudah menyetujui, kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Itu tadi bahasan kita mengenai langkah keempat dan kelima dalam peningkatan proses bisnis. Pada episode berikutnya, kita akan membahas langkah keenam, yakni Apply Improvement Techniques. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.